Sia tatanen sia aman maine. Ino ukun rai Malaka, badu rai Malaka, no sosian sia tatonan sia aman maine. Pelan-pelan adek. Yang kami hormati Bunda Paut Kecamatan, yang kami hormati Bunda Paut Desa Kekusa, para rombongan Kabupaten Melaka juga yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Kepala SMA Arnoldus Junction Negeri O, yang kami hormati Ibu Kepala SDK Areo, singkatnya Bapak Ibu orang tua murid yang kami sangat banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur karena atas berkat dan bimbingannya, maka pada hari ini kita semua hadir di sini. Bapak Ibu boleh berjalan begitu banyak tantangan area, tapi terakhir karena bimbingan Tuhan akhirnya tiba di tempat ini dalam keadaan baik. Saya sebenarnya sangat senang sekali, bergembira karena hari ini Bunda Paut Kabupaten Melaka tiba di tempat ini. Walaupun kami ini berdiri sejak 2007 dan sampai hari ini, mula-mula ya minta maaf, mula-mula kami merintis sendiri itu kami berada di lokasi Oyaruta itu mulai 2007 sampai dengan 2015. Setelah itu karena
ada ruangan yang kosong, minta maaf ada ruangan kosong. Terakhir kami minta untuk ini kembali ke SD untuk kami pinjam pakai. Mungkin ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, yaitu bahwa kami sampai hari ini ya jumlah anak murid kami ada 27 anak, dan kami sudah waktu pada 2018 ya, pada 2018 kami mendapat kunjungan itu Ban PAUD. Nah, kami mendapat nilai C gitu. Jadi mungkin saya tidak bisa berbicara banyak. Mungkin akhir kata saya menyampaikan mohon maaf apabila dari penyambutan pertama sampai kali ini bahkan sampai selesai mungkin ada kekurangan, ada kelemahan yang kami sendiri tidak sengaja. Kami dari tempat ini saya minta maaf. Dan juga kami berterima kasih untuk semua teman baik dari SD, guru-guru SD, SMA yang sudah membantu sama-sama untuk memperlancarkan acara yang sudah berjalan ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Lain Mane, saya hormati Bunda PAUD Kecamatan Lain Mane, Bunda PAUD Oke Kusa, yang saya hormati juga pengurus Bunda PAUD maupun tim penggerak PKK Kabupaten Melaka, yang sama saya hormati Kepala SMA yang ada di wilayah ini, Kepala SD, dan juga pengelola PAUD Sinar Lilin. Dan yang saya banggakan, anak-anak PAUD, juga siswa SD, SMA yang hadir pada saat ini. Puji dan syukur kita patut sampaikan kepada Tuhan, karena meskipun kami terlambat tiba, tetapi semua masih dengan setia menunggu kami. Kami pun tertatih-tatih di jalan, berdansa-dansa di jalan, tapi kami tetap tiba di tempat ini. Ini semua karena kita semua saling menghargai, kita semua saling membutuhkan, sehingga kita masih tetap satu hati untuk bisa bertemu pada siang hari ini. Saya merasa bangga, saya merasa terharu tadi disambut. Saya tidak menyangka, karena ini saya maunya kunjungan PAUD. Ternyata ini kunjungan saya untuk PAUD, untuk SD, untuk siswa SMA, dan juga pengelola dan guru-gurunya. Ini luar biasa. Jadi sekali saya mendayung dari Betun, saya ketemu 3 pulau sekalian. Ya, tadi ada PAUD, ada SD, dan juga ada SMA. Luar biasa. Saya apresiasi, terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Mama Camat, Bapak Desa Nauke Kusa bersama Ibu, dan juga seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, dan juga Ibu Kepala SD, pengelola PAUD, dan juga Bapak Kepala SMA. Saya lupa tadi namanya SMA-nya. Terima kasih untuk penyambutan yang luar biasa ini. Mau saya sampaikan bahwa sumber daya manusia yang ada di Malaka itu asalnya daripada pendidikan dasar kita, yaitu ada di PAUD. Melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, SD, SMP, SMA, kemudian mereka kuliah menjadi seorang sarjana ataupun pasca sarjana, dan kemudian mereka bekerja untuk membangun sebuah wilayah. Saya fokus sekali untuk melihat perkembangan PAUD. PAUD itu pendidikan
anak usia dini. Orang tidak menganggap bahwa PAUD ini penting. Untuk apa PAUD ini? Mereka ini anak-anak yang masih ingusan. Untuk apa kita melihat mereka? Untuk apa kita fokuskan pendidikan untuk mereka? Dan ini sebenarnya suatu pendapat yang salah. Pendidikan anak usia dini, mulai dari tingkat nasional sampai dengan kita ada di Desa Naukekusa ini menjadi perhatian besar daripada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sangat difokuskan pendidikannya supaya kualitasnya menjadi lebih baik. Karena ini adalah merupakan dasar daripada peletakan pendidikan yang baik. Karena ini anak-anak ini yang usia dini, ini mereka ada pada usia emas namanya, ya, golden period sampai dengan usia 5 tahun, bahkan sampai usia 8 tahun. Nah, anak-anak pada usia seperti ini otaknya masih banyak memorinya yang bisa menyerap begitu banyak pelajaran yang dikasih. Kalau pada tingkat pendidikan PAUD kita abaikan, nanti sudah SMA baru kita ajarkan untuk mereka beretika, kita sudah sangat terlambat, bahkan tidak dapat lagi. Ya, jadi kalau mau ajarkan anak-anak untuk bisa meminta terima kasih, meminta maaf, meminta tolong, minta permisi, nah ini pada usia seperti ini. Karena disinilah mereka menyerap semuanya. Jadi hal yang baik, hal yang tidak baik akan mereka tangkap dengan cepat dan itu disimpan selamanya di dalam memori otaknya. Ya, karena itu kenapa pendidikan PAUD menjadi hal yang sangat penting, harus diutamakan, harus diperhatikan. Kalau kita mendidik anak-anak kita dengan keras, maka ke depan pasti dia akan contoh itu. Dia menjadi keras. Kalau di lingkungannya dia lihat bapak ibunya selalu berantem, ya, maka ke depan juga dia akan buat seperti itu. Karena itu yang dia rekam. Ketika dia melihat bahwa bapak mama di rumah selalu saling berkomunikasi, selalu saling memaafkan, selalu saling menghargai, ada etikanya, ada tata keramanya, maka pasti dia besar dia akan buat itu. Di sekolah dia diajarkan untuk bisa berbagi. Ada makanan, dia tidak makan sendiri tapi dia berbagi dengan temannya. Sampai besar pun dia akan buat itu. Karena ini usia di mana dia akan merekam segala yang saya sampaikan tadi. Hal baik dia rekam, hal yang tidak baik pun dia rekam. Mau dihapus itu sudah susah. Ya, jadi disinilah pentingnya kita memanfaatkan masa ini supaya anak-anak dididik dengan benar. Karena itu saya tidak capek, saya keliling PAUD-PAUD. Ini mungkin PAUD yang ke-50-an mungkin saya datang. Ya, karena kita ingin supaya pendidikan anak usia dini ini benar-benar diperhatikan. Apa mama yang masih punya anak-anak usia dini, usia 3 sampai 5 atau 6 tahun harus titipkan ke PAUD supaya mendapat pendidikan yang lebih. Di sini bukan hanya sekedar melihat angka, membaca huruf, membuat kalimat, tetapi dia juga diajarkan untuk pendidikan karakternya. Pendidikan karakternya perlu ditanamkan. Jangan tunggu nanti dia SMP baru ajarkan dia. Kalau lewat banyak orang bilang permisi. Kalau salah ucapkan minta maaf. Kita sudah terlambat. Kalau sekarang kita ajarkan, dia tidak akan lupa sampai dia tua. Karena ini sudah tertanam, tidak akan bisa dihapus. Jadi saya mohon minta kepada Bapak Ibu pengelola, Bapak Ibu yang tutor PAUD, supaya benar-benar menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Jadi setelah besar kita boleh berharap bahwa kita mempunyai anak-anak yang kualitas SDM-nya bisa kita banggakan. Selain pendidikan karakter, di sini pun anak-anak diberikan pembiasaan untuk mencuci tangan dengan cara yang benar, ya kan?
menggosok gigi dengan cara yang benar, mencuci kaki dan tangan sebelum makan, sebelum tidur, berdoa sebelum makan, sebelum tidur ataupun bangun tidur. Tidak lupa untuk menyalami guru, menyalami orang tua, menyalami teman, dan memaafkan teman. Nah, ini adalah pendidikan-pendidikan yang bisa mereka dapatkan di sekolah. Anak-anak kita sekarang ini karena di rumah mungkin hanya ada 2 atau 3 saudara, jadi sedikit egois. Kalau dia punya mainan, dia tidak mau berbagi, ya. Tetapi ketika dia ada di lingkungan sekolah, temannya banyak, mau dia berbagi. Pasti guru akan ajarkan, pinjamkan ya, berbagi ya dengan teman. Ya, seperti itu. Saya sudah berkeliling banyak PAUD ya, banyak mengeluhkan tentang tidak ada gedung, ya, tidak ada sarana prasarana sehingga anak-anak belajar di lantai dan sebagainya. Tidak ada alat peraga, tidak ada permainan-permainan yang mendukung untuk pendidikan anak usia dini. Ya, saya maklumi karena kita di sini memang semua serba terbatas. Tetapi saya harap para guru punya inisiatif lebih, memanfaatkan lingkungan sebagai alat peraga. Tidak usah berpikir alat peraga yang terlalu modern, ya. Bawa anak-anak keliling sekolah. Ada rumput, ada daun, ada bunga, ada tanaman, ada binatang, ya. Dari situ saja itu sudah alat peraga yang hidup. Benarkah tidak? Sama. Jadi bawa anak ke padang, ada belalang, ya. Belalang apa nama binatangnya, ya kan? Belalang ini bagian tubuhnya ada kepalanya, ada matanya, ada antenanya, ya, ada kakinya. Kemudian belalang ini, binatang ini termasuk apa? Dia fungsinya untuk apa? Bisa dimakan atau tidak? Beracun atau tidak? Ya, menjadi hama untuk tanaman atau tidak? Nah, ini anak jadi mengenal lingkungan, ya. Tiap hari dia lihat mungkin belalang, tapi karena tidak diajarkan, dia masa bodoh, ya. Tapi dengan memperhatikan lingkungan, anak akan menjadi pintar. Baik, di sini ada berapa anak PAUD? 27. Kemudian mereka belajar dipakai ruangan ini, menggunakan ruangan ini. Ibu, bapak tutor ada berapa orang? 4. Ada yang sarjana PAUD pendidikannya? Tidak. Jadi yang SPG, SMA yang sudah dapat pendidikan dasar untuk PAUD, latihan? Ya, sudah minimal yang dasar. Ya, baik. Berarti tidak buta sama sekali karena SMA tidak dididik untuk menjadi guru. Tapi paling tidak sudah mendapat tambahan, ya, tambahan kursus atau pelatihan. Ya, saya harap jadi itu 4 orang sudah cukup banyak. Ini PAUD milik pribadi, yayasan atau milik desa? Swasta. Ya, guru dapat insentif dari mana? Dari desa. Luar biasa. Berarti Bapak Desa mau memperhatikan pendidikan PAUD di sini. Ya, kita bersyukur. Ya, tidak berkelahi kan ini? Berkelahi karena ini ada kepemimpinan baru, kemudian ganti seluruh guru PAUD-nya. Tidak ada toh? Ya, syukurlah kalau begitu. Ya, jadi saya harap itu tidak terjadi karena yang jadi korban adalah anak-anak kita. Ya, jadi saya harap pendidikan PAUD di sini terus berlanjut, ya, menggunakan alat peraga yang ada, indoor, outdoornya kita bisa pakai lingkungan, ya. Kemudian nanti kita minta tolong Mama Desa di mana? Biar Bapak Desa perlahan-lahan dengan bantuan masyarakat, kalau bisa kita punya gedung sendiri untuk PAUD ini, ya. Tetapi kalau ini mau dipinjamkan permanen, silakan, tidak apa-apa, kita bersyukur. Tinggal perbaiki sedikit karena ini berbahaya untuk
kakinya anak-anak ya. Ini bisa keramiknya itu tajam ya, bisa melukai kaki anak-anak, apalagi ini kaki telanjang semua, ini bahaya ya. Jadi itu harus diperbaiki. Nah kemudian anak-anak bersekolah tiap hari ya, baik. 4 hari saja. Baik, jadi Senin sampai Kamis saja. Ya baik. Ini umur rata-rata berapa anak-anak? 3 sampai 6. Dibedakan kelasnya atau campur jadi satu? Ruangan belum bagi. Ya tapi pasti kelompok untuk belajar beda-beda. Ya baik. Ya jadi saya harapkan Bapak Ibu tutor ya, pengelola, tolong bantu anak-anak untuk soft skillnya ya. Soft skill itu misalnya dia mewarna, saya contoh, dia mewarna, kalau bisa mewarnanya itu tidak keluar garis, jadi dia kontrol, motoriknya ini terkontrol ya. Kemudian dia mewarnanya atau ini supaya dia mengerjakan hal-hal yang keterampilan motorik halusnya mereka bisa dapat nanti ketika dia duduk di bangku sekolah yang lebih tinggi. Sini dia harus dilatih mewarna, menggambar, menganyam, melipat. Ini bagus ya. Jangan melulu kenalkan ABCD dan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pendidikan untuk keterampilannya harus juga diutamakan ya. Ini saya bawa beberapa bantuan alat peraga, nanti sebentar saya serahkan ya. Nah kemudian untuk ini habis ini S dari SD ya. SD di ini juga, di gedung ini juga. Ya, ada berapa banyak Ibu punya anak SD-nya? Ada 74. 74. Mereka kalau bermain di mana? Di sini. Di halaman atas. Ada halaman. Oh, yang ini, yang seberang jalan. Ya, baik. Nanti sebentar saya sumbangkan uang untuk beli bola kaki untuk anak-anak, ya. Ya. Nah, dari SMP, dari SD dia ke SMP. SMP-nya di mana? Lain mana? SMA-nya balik ke sini lagi. Bapak kepala mana? Bapak kepala SMA. Oh, oke, ya baik. Bapak kepala SMA, SMA-nya ada di mana? Ya? Di satu lingkungan ini berarti. Baik, sebentar juga saya sumbang 1 bola kaki, 1 bola voli untuk anak SMA. Jadi saya rasa ini sudah siang, anak-anak sudah ada yang tidur. Memang kita salah jam ya, karena ini bukan jam untuk omong lagi, terutama untuk mereka ya. Jadi saya kira saya tidak memperpanjang lagi. Sekali lagi. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih persembahan lagu dan